Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasari, NIM 2101110068. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah akuntabilitas dan pengawasan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, sekian. Saya lanjutkan dengan video tanya jawab. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, apa arti pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan? Menurut saya sendiri, pentingnya mempelajari akuntabilitas yaitu untuk membantu kita memiliki sikap tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan atau kita pilih. Contohnya, dalam suatu hal yang kita lakukan itu pasti memiliki resiko dan masalah. Jadi, pada resiko dan masalah itulah kita diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Karena tanggung jawab sangat penting untuk membantu kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan amanah, serta membuat kita menjadi tahu bagaimana pentingnya suatu hal yang kita ambil agar tidak terdapat kesalahan lagi. Sekian dari saya tentang akuntabilitas. Baiklah, saya lanjutkan dengan pengawasan. Pengawasan sendiri merupakan proses penjagaan atau pengarahan. Dapat saya simpulkan bahwa saat kita melakukan tindakan, kita membutuhkan yang namanya pengawasan atau pengarahan, karena dalam hal ini bisa membantu kita untuk mencapai hasil yang lebih baik dan bisa membantu kita mempelajari bagaimana artinya jujur dalam melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Baiklah, di soal nomor 2, saya diminta untuk menjelaskan tentang pengendalian Trends 2022. Poin pertama yaitu mengenai pengendalian kepemimpinan melalui pola pikir. Seperti yang kita ketahui, banyaknya tren-tren yang masuk di zaman sekarang, khususnya di tahun 2022, itu memiliki pengaruh. Dari sinilah kita diminta untuk mengembangkan pola pikir kita tentang pengaruh-pengaruh yang masuk agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Kita cukup mengambil hal-hal yang positif yang terdapat pada tren-tren masa sekarang. Yang kedua yaitu tujuan pengendalian yang gesit dan hasil yang utama. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, hal yang cepat dan gesitlah yang akan dinilai terlebih dahulu. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan tren 2022 khususnya di bidang teknologi untuk mendapatkan hal-hal yang cepat dan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dari apa yang kita perkirakan, sehingga dalam hal ini kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, tepat, dan akurat. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian transformasi didorong oleh data, pertunjukan, dan manajemen. Pada pengendalian Trends 2022 ini di poin nomor 3, kita diminta untuk menganalisis data-data yang bisa membantu kita bagaimana sih agar bisa mendapatkan informasi mengenai trends yang ada, dan juga bisa melalui pertunjukan-pertunjukan yang kita lihat ataupun yang kita saksikan, dan juga melalui proses perencanaan yang kita lakukan agar bisa mengetahui dan mengendalikan Trends 2022. Keempat yaitu pengendalian rantai pasokan. Seperti yang kita ketahui, pada 2022 ini sudah banyak hal-hal yang masuk, contohnya pada rantai pasokan. Banyaknya tren-tren yang masuk bisa membantu kita untuk memilih dan memilah apa yang bagusnya kita lakukan ataupun yang kita konsumsi, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dan bisa merusak diri kita sendiri. Pada poin nomor 5 yaitu pengendalian sektor hidup manusia. Pada pengendalian ini sangat dibutuhkan atau sangat dipentingkan pada pengendalian Trends 2022 karena manusialah yang menjadi objek pada pengendalian Trends 2022 ini, karena
sektor ataupun tempat adalah hal yang paling utama mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kita harus bisa mengendalikan diri kita pada suatu tempat atau sektor yang kita temui. Nah, yang keenam yaitu instrumen controlling nilai seumur hidup pelanggan. Dalam Trends 2022 ini sudah banyak hal-hal yang membuat kita terkadang menjadi lengah akan apa yang kita lakukan. Contohnya dalam melakukan suatu kegiatan yang berproses. Kita diminta untuk memberikan nilai yang baik terhadap apa yang dilakukan. Contohnya saat kita berjualan ataupun apa yang kita jualkan itu harus bisa membuat pelanggan kita menjadi puas dan senang, karena pada tahun 2022 ini sudah banyak hal-hal negatif yang membuat kadang kita menjadi lengah akan apa yang kita lakukan. Terkadang itu bisa membuat pelanggan ataupun konsumen menjadi tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Ketujuh yaitu pengendalian digital. Pada pengendalian digital ini berhubungan dengan internet yang ataupun teknologi yang sudah beredar di tahun 2022 ini. Sudah banyak teknologi yang berasal dari dalam maupun dari luar negara sendiri. Maka dari itulah kita harus bisa memilih teknologi ataupun memilih dari teknologi tersebut hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang bisa membantu kita. Jangan sampai kita salah memilih dan merusak diri kita sendiri. Karena teknologi itu adalah hal yang bisa membuat seseorang menjadi lupa akan apa tujuan hidup dan menjadi lupa bahwa hal-hal negatif itu bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Yang terakhir yaitu pengendalian kompeten. Pada pengendalian ini kita diminta untuk melakukan sesuatu dengan baik di tahun 2022 ini, karena banyak hal-hal yang tidak baik atau hal-hal negatif yang bisa menyerang kita di saat kita lengah, maupun di saat kita sudah melakukan itu dengan baik, masih banyak hal-hal buruk yang masih bisa menghampiri. Jadi kita harus diminta kompeten dalam melakukan hal-hal tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mungkin di dalam jawaban tersebut terdapat banyak kekurangan, tetapi harapan saya dari jawaban tersebut bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa dipahami. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.